Kepolisian Resort Oku Selatan, Sumatera Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kakak adik di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Dalam reka adegan terungkap, kedua tersangka merencanakan pembunuhan terhadap korban. Reka ulang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dua saudara kandung, Nurul Hidayat dan adik kandungnya Nupil Halbi, terhadap korban Reza Mahendra digelar Polres Oku Selatan. Dalam rekonstruksi tersebut diperagakan 36 adegan, yakni dimulai saat korban bertemu dengan salah satu tersangka di sebuah swalayan hingga kedua kakak beradik itu melakukan pembacokan terhadap korban hingga meninggal dunia. Dari hasil reka ulang ini, polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dalam rekonstruksi ini penyidik mengambil 36 adegan. Kami jelaskan bahwa dimulainya pembunuhan ini ketika korban menegur adik-beradik ini supaya tidak mabuk. Sehingga pelaku dua orang adik-beradik ini tidak senang atas teguran tersebut, sehingga direncanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Kasus pembunuhan di Desa Kemu, Kecamatan Pulau Beringin, Oku Selatan, Sumatera Selatan ini berawal dari ketersinggungan salah satu tersangka yang tidak terima lantaran korban menasehati pelaku yang sering mabuk di muka umum. Kedua bersaudara ini lalu merencanakan pembunuhan dan menyerang korban yang saat itu sedang berada di salah satu bengkel. Korban dibacok pelaku hingga meninggal di tempat kejadian. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana kronologis dan jalannya rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan kakak beradik ini? Kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Oku Selatan AKP Acep Yuli Sahara. Selamat sore Pak Acep. Selamat sore Mas. Ya, bagaimana jalannya rekonstruksi Pak Acep hingga sore ini? Jadi dapat kami ceritakan bahwa kedua pelaku ini tidak setuju dengan korban yang telah ditegur. Pertama adiknya itu ditegur oleh korban supaya jangan mabuk lem. Karena tidak setuju tersebut, mereka berdua sepakat untuk menghilangkan nyawa korban. Ketika korban melintas di jalan umum di depan sebuah bengkel, kedua pelaku langsung menyerang korban dengan cara membabi buta dengan menggunakan golok dan celurit, sehingga korban meninggal dunia di TKP. Oke, apakah kedua pelaku dengan korban ini juga saling kenal sebelumnya, Pak Acep? Mereka saling kenal karena dalam satu desa. Teguran itu seperti apa sih Pak hingga akhirnya kedua pelaku ini tega menghabisi nyawa korban? Dalam bahasa daerah Okusnya mungkin korban menasihati supaya adik tersangka ini jangan lagi mabuk-mabuk dengan menggunakan lem. Ya, dari adegan rekonstruksi apa saja Pak yang terlihat? Dari adegan rekonstruksi tersebut terlihat bahwa cara kedua pelaku menghabisi korban yang sangat sadis dengan menyerang secara membabi buta ke arah tubuh korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia di TKP. Ada berapa adegan Pak total yang diperagakan oleh pelaku? Ada 35 adegan di TKP. Dan saat itu korban langsung meninggal dunia di lokasi atau sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawa tidak tertolong? Meninggal dunia di TKP. Ini memang pelaku memang sudah lama melakukan mabuk-mabukan sehingga korban kesal mungkin hingga akhirnya menegur begitu. Betul sekali, korban yang inisial NH2 ini merupakan adiknya ini sudah membuat onar di kampung tersebut sehingga korban menasihatinya supaya jangan mabuk-mabukan. Oke, Pak Acep, ini dugaan pembunuhan berencananya dari mana Pak Acep? Berencananya karena setelah ditegur tersebut, kedua beradik ini berunding benar-benar untuk menghilangkan nyawa korban ini. Oke, artinya kejadian ini sebelumnya itu dilakukan peneguran, lalu keesokan harinya dilakukan pembunuhan begitu ya Pak Acep ya? Betul sekali Mas.
Baik, terima kasih Pak Acep untuk informasinya. Selamat sore. Selamat sore.